Halo, selamat datang di channel Animate. Nah, sekarang kita akan membahas soal UTBK 2023 untuk subtes pengetahuan kuantitatif bersama aku, Karin. Nah, sebelum kita lihat pembahasannya, jangan lupa subscribe dan juga bagikan konten ini kalau dirasa bermanfaat buat kamu. Oke, yuk kita lihat soal UTBK 2023 itu kayak gimana sih ya. Nah, soal pertama ini adalah soal tentang persamaan linear ya, nyari solusi nih. Kalau S ini katanya memenuhi 2 tambah 4 kali S sama dengan 14, nilai S itu berapa? Nah, kalau nemu soal persamaan linear kayak gini, kita bikin si variabelnya, si S di sini ya, jomblo di ruas kiri. Yang lainnya pindahin ke kanan. Ya, pindah ruas tuh sebetulnya nggak ada ya di matematik, tapi kita pakai istilah ini buat memudahkan aja ya. Jadi kayak 2 tambah 4 kali S sama dengan 14. Nah, pertama, duanya kita pindah ruasin. Gitu. Pokoknya si S harus jomblo aja di sini ya. Jadi kita punya 4 kali S di sini sama dengan 14, 2 pindah ruas jadi negatif 2. Nah, 4 kali S sama dengan, ini 12, terus ini sekarang 4-nya pindahin gitu ya. Atau kedua ruas kita bagi sama 4, biar si S-nya ini jomblo. Jadi S itu sama dengan 12, nah 4-nya jadi di sini ya. Nah, S sama dengan 12 bagi 4 itu 3. Udah, dapat. Jadi hasilnya adalah 3. Jawabannya di opsi ketiga ya. Oke, ini soal nomor pertama. Kita cek nomor kedua, ini tentang eksponen ya. Nah, kalau mau nyederhanain bentuk ini kita harus ingat lagi sifat-sifat eksponen. Cluenya, kita bikin basis alias bilangan yang dipangkatin ini punya bentuk yang sama. Contoh ya, ini ada 6, 3, 4. Nah, 6 ini kita tuliskan dia sebagai perkalian yang ada tiganya. Contoh ya, 6 tuh ditulis jadi 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 pangkat 5 gitu ya. Nih, di sini 3 pangkat negatif 1 kali 4 di sini kita ubah jadi 2 pangkat sesuatu biar muncul 2 sama kayak ini. Jadi 2 pangkat 2 gitu kan ya. Jangan lupa dipangkatin lagi 1/3. Nah, kalau ada perkalian dipangkatin kayak gini ini sama aja kayak masing-masing bilangannya dipangkatin. Jadi 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat negatif 1 kali 2 pangkat 2. Jangan lupa pangkatnya lagi 1/3. Nah, sekarang kita coba lihat yang basisnya sama di sini. Ini ada 2 pangkat 5 sama 2 pangkat 2. Ini bisa dioperasiin ya. Kalau ini dibagi mereka nih ya, nah berarti hasilnya itu sama aja kayak kita ngurangin aja pangkatnya. Jadi 5 kurang 2. Kayak gitu. Nah, dikali, sekarang ya ini, 3 pangkat 5 dioperasikan sama 3 pangkat negatif 1. Ini karena dibagi, maka pangkatnya itu tinggal dikurang aja. Jadi dikurang negatif 1 gini. Nah, ini jangan lupa pangkatin lagi 1/3. Oke, sekarang kita punya 2 pangkat 5 kurang 2 alias 2 pangkat 3 kan ya, kali 3 pangkat 6. Nah, pangkat lagi 1/3. Kalau ada pangkat sekarang dipangkatin lagi, ini sama aja kayak pangkatnya dikali. Jadi 2 pangkat 3 pangkatin 1/3 kayak 3 kali 1/3 aja. Gini ya, pangkatnya kali. Alias hasilnya 1. Nah, dikali ini tulisin lagi 3, nah 6-nya dikaliin sama 1/3 jadinya 2 ya. Nah, kita punya 2 kali 3 pangkat 2 itu 9. 2 kali 9 berapa sih? 18 ya. Nah, jadi jawabannya ada di opsi pertama. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 2. Sekarang kita lanjut nomor 3. Nah, ini udah lumayan berat nih ya, tentang volume ya, tentang apa namanya, bangun ruang. Katanya ada kerucut dengan tingginya itu 15 satuan terletak di dalam balok. Tinggi kerucut itu yang mana? Yang ini ya, tulis ini. Ini 15. Nah, terus alas kerucut sebidang dengan alas balok di sini nih. Dan menyinggung keempat sisinya. Nah, alas balok berbentuk persegi dengan sisinya itu 20 ya. Jadi panjang sisi perseginya ini 20. Ini 20, ini 20 gitu ya. Pokoknya panjang sisi ini semuanya 20. Nah, volume bagian balok di luar kerucut, berarti yang ini, tanpa kerucutnya gitu, sama aja kayak 7 kali volume kerucutnya. Pertanyaannya, luas permukaan balok berapa sih? Oke, sekarang kita lihat apa aja sih yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini, dia itu adalah luas permukaan balok. Luas permukaan balok, gini kali ya simbolnya. Nah, luas permukaan balok itu kan berarti 2 kali, gitu kan ya. Panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah panjang
tinggi kali lebar ya. Nih, rumus luas permukaan balok. Nah, sekarang panjang, lebar, sama tinggi si baloknya udah ketahuan belum sih ya? Kalau kita lihat di sini, panjang sama lebar baloknya berapa? Ini katakanlah ini panjang ya, ini panjangnya ya. Kita udah tahu nih, panjangnya itu 20 satuan. Lebarnya yang ini, 20 juga gitu. Nah, masalahnya tingginya berapa sih yang ini? Ini kita nggak tahu. Kita cari tahu dulu tinggi ini berapa gitu ya. Nah, mencari tinggi tinggi si balok. Gimana cara nyari tinggi si balok? Kita lihat apa aja informasi yang diketahui. Katanya gini, volume balok di luar kerucut itu 7 kali volume kerucut. Nah, volume balok ya, volume balok di luar kerucut. Berarti volume balok di luar kerucut itu yang ini ya. Jadi yang ini dikurangin si kerucut. Alias berarti volume balok dikurangi volume kerucut. Simbolnya gini kali ya. Sama aja kayak 7 kali volume kerucutnya. 7 kali volume si kerucutnya. Andaikan volume balok itu X kali ya. Nah, volume kerucut itu Y. Nah, maka X dikurang Y itu sama aja kayak 7 kalinya Y. Gitu. Oke. Dari sini kita bakalan punya persamaan. Ini pindah ruasin. Jadi kita punya 8Y. Nah, artinya apa sih? Artinya volume balok itu sama kayak 8 kali volume kerucut. Ya. Volume balok itu sendiri, itu kan rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, dikali, sama dengan 8 kali volume kerucut gitu ya. Volume kerucut itu rumusnya apa? Pi R pangkat 2 kali T bagi 3. Nah, sekarang kita lihat. Jari-jari kerucutnya berapa sih? Jari-jari kerucut itu dia dari sini ke sini. Nah, berhubung dari sini ke sini tuh panjangnya 20, ini setengahnya berarti kan? Ini panjangnya 10 berarti. Nah, jari-jarinya itu berarti 10 pangkatin 2 kali tinggi. Tinggi kerucutnya ini 15. Itu kali 15 terus dibagi sama 3. Nah, dari sini kita punya bisa coret ya. Ini bagi ini jadinya 5. 10 pangkat 2 itu 100. 100 kali 8 jadinya 800. 800 kali 5 jadinya 4.000 ya. Jadi kita punya 4.000 pi. Oke. Nah, kita di sini punya panjang kali lebar kali tinggi itu sama kayak 4.000 pi. Panjang sama lebar udah tahu nih 20 masukin. Jadi 20 kali 20 kali T sama dengan 4.000 pi. Nah, berarti T-nya berapa sih? Jadi 4.000 pi dibagi 20 kali 20 kan 400 ya. Nah, berarti sini dibagi 400. Tinggal coret-coret, coret-coret. 40 bagi 4 jadinya 10 ya. Jadi ini 10 pi. Dapat tingginya segini. Nah, dari sini kita bisa nyari sekarang luas permukaannya. Jadi luas permukaan balok ya, itu kan 2 kali panjang kali lebar gitu ya dan seterusnya. Kita masukin panjang kali lebar, panjangnya 20 kali 20 ditambah panjang kali tinggi, panjangnya 20, tingginya 10 pi, ditambah lebar kali tinggi, lebarnya 20, tingginya 10 pi. Dari sini kita punya 2 kali, ini ya, 400 tambah 200 pi, tambah 200 pi. Jadi 2 kali 400 tambah 400 pi. Nah, kalau dikaliin ke dalam kan 2 kali 400, 800 ya. Tambah 2 kali 400 pi jadinya 800 pi. Nah, kita punya jawabannya yang mana nih? Jawabannya di opsi ketiga ya. Jadi yang ini. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 3. Next. Nah, sekarang kita mau lihat tentang koordinat kartesius ya. Tapi ini ada bangun datarnya segala nih. Oke, mari kita lihat nih. Katanya gini ya, segitiga PQR itu tuh sebangun ya dengan segitiga STU. Ini typo ya, harusnya dia sebangun dengan segitiga STU. Nah, jika A, B adalah koordinat titik U, jadi U ini adalah A, B ya, maka nilai A plus B itu berapa sih? Oke. Nah, di sini kita nggak tahu ya koordinatnya kayak gimana. Ya kayak biasanya kan ini diletakkan pada koordinat kartesius yang ada x, y-nya kayak gitu nih kita nggak tahu nih. Oke, nah
Buat ngebayanginnya, pertama kita coba lihat dulu nih, A, BA ini kan untuk menandakan letak di absis, B ini di ordinat. Ya, A ini berarti di sepanjang sumbu X dia nilainya berapa? Kalau kita lihat, karena U ini letaknya di sini ya, nih, dia ini letaknya tuh di ketika absisnya tuh 0, benar nggak? Ya, soalnya titik ini di 0,1, ini di 0,-1, berarti ini sama juga nih, di 0, sekian, A-nya tuh 0, jadi kita dapat A-nya 0, ya. Nah, sekarang mau nyari tahu nih, berapa sih nilai B? Kita mencari si B. Nah, buat nyari tahu si B, B ini adalah absis. Ibaratnya tuh kalau di koordinat kartesius ya, si B ini tuh dia yang menandakan seberapa tinggi sih si ininya ya. Nah, dari sini ke sini, ke sumbu X-nya. Ini berapa nih? Gitu. Dari sini ke sini. Nah, buat nyari tahu ini nilainya berapa, kita harus nyari tahu dulu nih, berapa sih tinggi dari segitiga UTS ini. Oke? Nah, buat nyari tahunya kita pakai kesebangunan. Nah, berhubung PQR sama STU ini sebangun, STU tuh yang ini ya, ini STU, PQR tuh yang ini, PQR, sebangun. Nah, maka bisa kita bandingkan panjang sisi-sisi yang saling bersesuaian. Contoh ya, UT, sisi UT ini, kalau kita bandingkan dengan sisi yang bersesuaian dengan UT itu berarti ini, yang sini. Ya, ini adalah QR. Nah, ini tuh nilainya akan sama kayak kalau kita bandingkan ini, si TS, ya, si alas segitiganya, dibandingkan dengan ini, alas segitiga PQR itu kan yang ini kan, alasnya nih, alias si QP. Nah, yang mau kita cari tahu adalah UT, tinggi dari sini ke sini. Oke, UT di sini tulis QR. Nah, sekarang kita lihat QR berapa sih panjangnya. Dari sini ke sini panjangnya berapa? Kita cukup lihat absisnya aja. Ini dari 0 ke 4 ya. Dia panjangnya berapa sih kalau dari 0 ke 4? Tinggal 4 aja kurang 0. 4 kurang 0 kan 4 ya. Dapat ini 4 sama dengan TS. TS itu yang mana? Yang ini. Ini TS. Nah, berapa panjangnya? Kita lihat. Dari 0 ke 3. Berapa sih? Tinggal kurangnya aja. 3 kurang 0, jadinya 3. Sekarang kipe. Kipe itu dari mana? Dari sini ke sini. Nah, berapa panjangnya nih? Kalau mau nyari tahu yang ini, berarti kita fokusnya sama yang absisnya. Ordinatnya. Yang ini. Dari 1 ke -2. Ini berapa sih ya? Nah, caranya tinggal -2 aja dikurangin 1. -2 dikurangi 1 berapa? -3. Karena menyatakan panjang, negatifnya kita hilangkan, gitu ya. Kita mutlakin. Jadi -2 kurangi 1, -3. Kalau menyatakan panjang berarti ambil 3-nya aja. Gitu. Jadi kita punya UT sama dengan, ini kan habis ya. Jadi tinggal 1. Nah, 4-nya kaliin 1, jadinya 4. Udah, dapat. Jadi panjang dari sini ke sini, kita kasih garis biru deh. Sini-sini ya. Nah, dia tuh adalah 4. Kayak gitu. Ini dia 4 nih. Pertanyaannya, nilai si B-nya berapa? Ya, kan kalau di koordinat kartesius, ini tuh dari sini ke sini, ini sumbunya nih. Ini sumbu X gitu ya. Ini sumbu Y. Ini kalau di koordinat kartesius. Nah, kalau dari sini ke sini tuh nilainya 4, maka ini berapa? Kalau kita lihat, ini ke sini kan 1 ya. 1. Nah, maka kalau 4 dikurangi 1, di sini 3 berarti. Maka panjang dari sini, ini tuh dari 0 ke sini, ini tuh 3. Ya, maka letak titik B ini ya, bukan titik B, sorry, ordinat si B ini nilainya 3 gitu. Jadi kita dapat B-nya adalah 3. Nah, berarti A plus B itu adalah 0 tambah 3 alias 3. Nah, yang mana jawabannya? Ada di opsi kedua. Oke, itu aja pembahasan soal nomor 4. Next ya. Nah, ini narasinya masih sama kayak tadi gitu ya, yang ditanyakan tapi beda nih. Ditanyanya tuh luas segitiga STU. STU tuh yang mana? Yang ini. STU. Nah, gampang ya. Kalau mau nyari tahu luas segitiga, itu kan rumusnya tuh setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang mana sih? Alasnya ini. TS ini. Oke, jadi setengah kali panjang TS kali tingginya apa nih? Tingginya adalah UT. Nah, sekarang kita punya setengah kali TS ya. TS tuh dari sini ke sini. Panjangnya berapa sih? Lihat aja dari sini. Dari 0 ke 3 itu berapa sih?
besar panjangnya, tinggal 3 aja kurangi 0, 3 berarti ya. Panjangnya 3 kali UT. Nah, berhubung UT itu tadi kita udah dapat ya di soal sebelumnya, panjangnya ini adalah 4 gitu ya si UT. Kita tulisin ya, jadi tingginya adalah 4. Nah, jadi kita punya setengah kali. Nah, 4-nya bisa dikaliin sama setengah, jadinya 2 ya. Setengah kali 4 2, 2 kali 3 jadinya 6. Dapat deh. Jadi luasnya adalah 6 satuan luas gitu. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6. Ini soal tentang trigonometri, teman-teman ya. Ada segitiga siku-siku nih. Nah, katanya cos H sama dengan akar 6/5. Manakah dari keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke. Nih ada sin F lah, ada sin H, ada cos F, ada tan H gitu dan lain sebagainya ya. Nah, kita ingat lagi trigonometri ya. Perbandingan kosinus dari suatu sudut gitu ya. Itu tuh perbandingan apa sih kalau cos? Cos itu sami ya, samping bagi miring. Kalau sin itu depan miring ya, oke. Sin itu depan bagi miring, maksudnya sisi depan ya, sebagai sisi miring. Kalau tan itu depan bagi samping, gitu ya. Nah, maksudnya kayak gimana? Misal nih, kita punya cos H, nilainya segini. Cos H itu berarti kosinus sudut H. Sudut H itu yang mana sih? Yang ini, ya. Nah, cos H itu tuh berarti perbandingan dari sisi samping sama sisi miring. Sisi samping yang mana? Samping si sudut ini. Samping sudut itu yang ini. Yang ini ya, si GH. Dibagi sisi miring. Nah, katanya kalau samping bagi miringnya itu tuh nilainya tuh adalah akar 6/5. Gitu. Nah, artinya sampingnya itu nilainya akar 6, miringnya itu nilainya adalah 5. Yang ini. Gitu. Nah, sekarang kita perlu nyari tahu dulu sisi ini buat nyari tahu nilai-nilai yang ada di opsi sini. Sisi ini itu sisi apa? Ini tinggi segitiga kan ya. Ini bisa kita cari pakai Pitagoras. Kayak kalau mau cari tahu ini GF pakai Pitagoras berarti ini sama aja kayak akar dari apa sih? Ingat kalau mau cari tahu sisi selain sisi miring itu kita kurangin. Ya, yang ini kita kuadratkan. Jadi 5 kuadrat dikurangin yang ini kita kuadratin sekarang. Akar 6 kuadrat. 5 kuadrat itu kan 25 ya. 25 kurangi akar 6 pangkat 2. Akarnya jadi hilang nih, jadi 6 doang. Jadi akar 25 kurangi 6 tuh 19. Dapat deh. Ini tuh akar 19. Gitu ya. Nah, sekarang udah lengkap informasi ini, kita cek masing-masing. Oke, pertama kita cari tahu dulu sin F ya. Sin F, sin sudut F itu yang mana sih? Kayak kita hapus dulu. Sudut F dia itu adalah yang ini. Nah, sinus itu perbandingan apa? Lihat, sinus itu adalah depan bagi miring. Sisi depan si sudutnya yang mana sih? Yang ini. Depan sudutnya tuh yang ini. Ya, jadi depan alias akar 6 panjangnya bagi miring. Sisi miring tuh yang ini. 5. Jadi akar 6/5. Berhubung yang ditanya adalah kuadratnya, ya udah kita kuadratin nih. Ini kuadrat, jebret, dapat ya. Akar 6 dikuadratin, akarnya jadi hilang nih. 6/5 kuadratin jadinya 25. Dapat, jadi 6/25. Bener gak? Bener banget ya. Nah, sekarang cek nomor 2. Sin H sekarang nih. Oke, kita ganti. Jadi sin H. H itu yang mana sih? H itu sudut yang sini ya. Nah, kita mau cari tahu sin H. Ingat, sinus itu adalah depan bagi miring. Depan sudut ini apa sih ini? Depannya tuh yang ini. Ya, panjang sisinya akar 19. Dibagi miring. Miringnya mana? Masih 5 juga. Nah, berhubung yang ditanyain itu pangkat 2. Ya, ini juga sama nih, kita kuadratin. Nah, akar 19 dikuadratin jadi 19. 5 dikuadratin jadi 25. Tuh, dapat 19/25. Bener juga, guys. Nah, sekarang kita cek poin 3. Oke? Nah, sebetulnya ada triknya sih ya kalau mau cepat ngerjain. Ketika teman-teman bener nih, 1, 2 gitu ya. Berarti kan yang ini, opsi ini bener kan? Sama opsi ini bener. Yang ini nggak mungkin nih, ya. Karena nggak memuat 1 sama 2. Nah, berarti yang perlu kita cek tuh sebetulnya tinggal yang poin 4-nya aja. Kalau 4-nya bener, berarti jawabannya ini. Kalau 3-nya kalau 4-nya salah, berarti jawabannya yang ini. Jadi kita prefer cek yang langsung aja nomor 4 biar cepat gitu ya. Kayak kita cek aja deh langsung nomor 4 nih.
Nah, nomor 4 kita cek tanha ya. Tangan dari sudut H. Dari sudut sini. Tangan itu apa sih? Depan bagi samping. Depannya yang mana? Yang ini. Si akar 19. Jadi akar 19 per sampingnya yang mana? Samping itu yang ini. Nih akar 6. Jangan lupa, karena yang ditanya itu pangkat 2-nya, ini kita kuadratin. Gitu. Nah, akar 19 kuadratin jadinya 19, akar 6 dikuadratin jadinya 6. Tuh, 19 per 6. Di sini jawabannya 6 per 19, which is salah, gitu ya. Nah, karena yang nomor 4-nya, poin 4-nya ini salah, maka otomatis jawaban yang ini salah. Kayak gitu. Ini salah nih. Nah, otomatis yang benar hanya opsi yang pertama. Kayak gitu. Nah, kita nggak perlu cek nomor 3 ya, pasti udah benar nih. Teman-teman silakan cek sendiri, gitu. Oke? Nah, lanjut ya. Oke, sekarang ini tentang peluang. Nah, katanya gini ya, dari himpunan bilangan ini, 3, 7, 8 tuh diambil dua anggotanya sekaligus secara acak. Manakah dari keempat kejadian berikut yang peluangnya tuh 1/3 gitu. Oke, kalau mau nyari tahu peluang, peluang itu inget ya, itu adalah banyaknya anggota di ruang kejadian dibagi sama banyaknya anggota di ruang sampel, kayak gitu ya. Nah, kejadian apa aja sih yang terjadi kalau kita ngambil dua buah anggota dari sini? Oke, coba kita daftarin ya. Misal S itu adalah banyaknya kejadian yang mungkin. Coba, kalau kita ambil dua bilangan, apa aja yang bisa kita dapat? Bisa aja bilangan pertama tuh 3, terus 7 gitu ya. Bilangan duanya 7. Atau bisa aja 3 sama 8. Atau bisa aja 7 sama 8, ya. Udah. Nah, gimana nih kalau ketukar misalnya nih, bilangan satunya 7 sama bilangan keduanya 3, ini sama aja. Kenapa? Karena bulannya diambil berbarengan, gitu ya. Jadi yang mau bilangan pertamanya 3 kek, mau bilangan keduanya 3, atau yang lainnya misalnya kayak gitu, itu akan sama dihitungnya. Jadi ini, ruang apa namanya, sampelnya ini, ya. Nah, sekarang kita cek nomor 1. Terambilnya dua bilangan dengan selisih genap. Kayak kejadian apa aja sih ya kalau si bilangan yang terambil itu tuh genap selisihnya, sorry ya. Nah, sekarang kita lihat dari semua kemungkinan ini di ruang sampel ini, mana sih yang selisihnya itu genap? Kalau kita lihat 7 kurangi 3 itu kan hasilnya 4 ya. Nih, selisihnya genap, maka ini termasuk di sini. Ya. 3 8 kurang 3 5, nggak genap. 8 kurang 7 1, nggak genap juga. Maka kejadiannya tuh hanya ini doang, kalau selisihnya genap. Nah, berarti peluangnya berapa nih? Peluangnya tuh berarti banyaknya kejadian, ada 1 ya, dibagi banyaknya, nih ruang sampel, ada 3. Jadi peluangnya 1/3. Nah, benar berarti. Jebret. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Dua bilangan itu jumlahnya prima. Sekarang kita cek, mana aja di sini yang hasilnya prima? 3 tambah 7, 10. 10 tuh bukan prima. Ingat, prima itu dia hanya bisa habis dibagi oleh satu atau dirinya sendiri. 10 kan enggak ya, karena dia bisa dibagi oleh 2, 5, dan seterusnya. Nah, berarti bukan. Ini, 3 tambah 8. 8, 11, 11. 11. 11 itu bilangan prima, karena hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Berarti ini termasuk nih. Nah, kalau 7 sama 8 nih, 7 tambah 8 kan 15. 15 bukan prima ya, karena bisa habis dibagi 3, 5 gitu ya. Jadi cuman ini doang kejadiannya. Nah, berarti peluangnya berapa? Banyaknya kejadian tuh 1, banyaknya anggota ruang sampelnya 3. 1/3 juga. Ini benar. Oke? Nah, berarti kan 1, 2 benar nih. Berarti yang ini pasti benar, kayak gitu ya. Ini salah, ini salah, ini salah. Nah, kemungkinan ini juga benar. Nah, sekarang yang perlu kita cek sebetulnya hanya nomor 4-nya aja. Nomor 3-nya bisa di-skip, ya. Kita cek nomor 4 nih. Nomor 4 katanya, peluang terambilnya dua bilangan dengan jumlah habis dibagi 3. Oke, jadi kejadian dua bilangan yang jumlahnya itu habis dibagi 3. Kalau 3 ditambah 7 kan 10. 10 tuh nggak habis dibagi 3. Alias kalau 10 dibagi 3 tuh hasilnya nggak bulat gitu. Nah, 3 sama 8 nih. 8 tambah 3 kan hasilnya 11. 11 itu nggak habis dibagi 3 gitu. Kalau 7 tambah 8 itu kan 15. 15 habis dibagi 3 karena hasilnya adalah bilangan bulat yaitu 5. Maka ini nih. Nah, ini anggota di kejadiannya.
Nah, ada berapa nih anggota di kejadiannya? Cuma ada satu doang. Ya udah, berarti peluangnya 1/3 juga. Ini benar. Nah, karena nomor 4 benar, maka otomatis ya, nomor 3 juga akan benar. Karena 1, 2, dan 4 benar. Dan opsi yang memuat ini hanya yang ini doang. Gitu. Jadi, jawabannya ada di opsi ke terakhir ya. Opsi kelima. Oke, itu untuk soal nomor 7. Nah, sekarang kita masuk ke soal tentang diagram Venn nih, tentang himpunan ya. Hubungan gelap antara himpunan K, L, dan M disajikan pada diagram Venn kayak gini katanya. Oke, ini K tuh yang biru, L itu yang hijau, M itu yang orange ya. Nah, dari semua pernyataan ini mana sih atau berapa banyak sih pernyataan yang bernilai benar? Kita cek ya pernyataan pertama. Nah, K diiris L, diiris M. Diiris itu artinya yang daerahnya itu sama-sama ada di semua pihak gitu ya. Kak diiris L nih, Kak iris L. Coba kita lihat, K sama L kebetulan tuh nggak ada daerah yang sama sama sekali, bener nggak? Jadi K kalau diiris L tuh ya dia nggak punya anggota alias himpunan kosong gitu. Jadi K iris L, kita tulis ya, K iris L, iris M. Nah, berhubung ini kalau diiris tuh dia himpunan kosong gitu ya. Berarti ini sama aja kayak ini hasilnya himpunan kosong. Kalau kita iris dengan himpunan apapun, teman-teman ya, himpunan kosong diiris dengan sebarang himpunan apapun, dia pasti hasilnya adalah himpunan kosong gitu. Berarti ini nomor 1 tuh harusnya himpunan kosong. Nah, ini enggak sama dengan. Nah, ini salah berarti. Oke? Nomor 1 salah. Nomor 2, katanya K subset atau subhimpunan dari L gabung M. L gabung M itu yang mana sih? Ya, daerah yang hijau sekaligus yang orange itu digabung. Nah, si K tuh yang biru ini. Kira-kira nih, si daerah biru ini termuat nggak sih di daerah yang hijau sama orange? Jelas enggak ya. Kenapa? Karena ada daerah biru yang sini. Dia itu nggak termuat di orange ataupun hijau. Dia nggak termuat. Nah, maka K ini bukan subset dari ini, gabungan ini. Nah, maka ini salah. Gitu ya. Saya tulis ya, K ini bukan subset dari L gabung M. Nomor 3, L gabung M subset dari K gabung M. L gabung M tuh yang mana? L gabung M tuh yang ini ya. Yang hijau sama yang orange digabung. Gitu. Nah, bener gak sih subset dari K gabung M? Nah, sekarang kita bayangin nih. L gabung M, bener gak sih dia termuat di daerah sini yang aku merahin? Bener gak? Si L gabung M ini? Enggak ya. Kenapa? Karena ada daerah mana sih? Daerah yang sini. Daerah ini ya aku kasih irisan biru, sorry ungu. Dia ini nggak termuat di sini gitu. Nah, maka dia bukan subsetnya. Nih, ini salah ya. Jadi L gabung M dia tuh bukan subset dari K gabung M. Nah, dan terakhir ya, salah juga nih. Terakhir nomor 4. L gabung M itu irisan L gabung M itu subset dari komplemennya si C. Oke. Komplemennya si komplemen si C. Komplemennya si K itu yang mana sih? Komplemen itu daerah selain himpunan si K-nya berarti. Kalau si K itu yang biru, maka komplemennya itu berarti yang aku kasih merah ini ya. Nah, ini semua komplemennya si K. Sampai sini ya. Oke. Sorry, ini nggak masuk. Nih, ini adalah komplemen si K. Nah, kalau kita lihat L gabung M itu yang mana? Yang ini, hijau sama si orange ini ya. Nah, hijau sama si orange ini apakah benar dia itu termuat di si merahnya? Benar gak? Kalau kita lihat ya, orange sama si birunya itu dia ada di daerah yang arsi merah enggak? Ternyata enggak. Kenapa? Karena ada daerah L gabung M ini, yang mana yang ini nih? Daerah yang sini. Dia itu nggak termuat di komplemennya kayak gitu karena dia termuat di sikanya sendiri. Nah, maka ini pun salah kayak gitu ya. Jadi si L gabung M dia itu bukan subset dari K komplemen. Nah, maka nggak ada nih jawaban yang benar. Jadi hasilnya adalah ya ini cuman 0 doang ya. 0 pernyataan gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut tentang operasi bilangan. Ini tuh biasanya soal-soal yang ngedefinisiin operasi baru gitu ya. Nah, operasinya tuh aneh-aneh ya. Ada inilah operasi
bulat kali sama bulat minus misalnya ya namanya ya. Nah, dia tuh operasinya bentukannya kayak gini. Sekarang kita perlu cek ya hasilnya berapa. Nah, tapi kebetulan yang ditanyakan itu adalah kayak gini. Misalkan si P ini adalah hasil operasi 3 bulat minus gitu ya. N ini apa nih? Bulat titik ya. Dari -1 untuk N-nya itu 4 atau N-nya sama dengan 8, Q-nya itu 9. Mana yang lebih gede nih? P atau Q? Kayak gitu. Nah, kita berarti harus nyari tahu nilai si P-nya berapa. Oke? Nah, nilai si P ini tergantung dari nilai si N-nya. Kalau N-nya 4, berapa nilai P-nya? Kalau N-nya 8, berapa nilai P-nya? Oke, kita cek ya. Misal nih, kita punya N-nya itu adalah 4. Berarti kita punya operasi kayak gini. 3, nanan ini nunu, gitu ya. Ganti N-nya jadi 4. 4 buletan titik gitu ya. -1. Nah, dia bentuknya gimana? Nah, buat nyari tahu ini, sekarang kita cari tahu dulu nih. Ini nilainya berapa sih? Yo, 4 buletan titik -1 berdasarkan definisinya yang ini, berarti itu jadi kayak gimana ya? Bayangin, ini 4 itu A-nya, -1 itu B-nya. Berarti kita punya 2 kurangi A kali B. 4 kali -1 dibagi A tambah B. 4 ditambah -1, jadi 4 dikurang 1. Kita punya 2 dikurangin 4 kali -1 jadinya -4. -4 ketemu negatif jadinya positif. Ini ya, per 4 kurang 1 jadinya 3. Nah, 6 bagi 3 jadinya 2, dapat 2. Nah, jadi ini 2. Jadi kita punya ini tuh sama aja kayak 3 dioperasiin, ini hasilnya 2. Nah, sekarang kita cari nih, 3 lingkaran minus 2 ini berapa? 3 operasiin gini, berapa sih? Kita lihat pakai operasi yang ini. Bayangin 3 itu C, 2 itu adalah D. Berarti kita punya 3 tambah 10 per D alias 10 per 2. Jadi kita punya 3 tambah 5, hasilnya 8. Tuh, berarti nilai P-nya 8. Kalau case-nya kayak gini, kalau case-nya N-nya sama dengan 4. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau nih N-nya sama dengan 8? Kita cek. Lakuin hal yang sama sih kayak tadi ya. Kita punya 3, terusin 8, ini -1. Nah, kita cari tahu dulu ini berapa nih? 8 lingkaran titik -1 itu berapa? Pakai nih rumus yang ini. Jadi 2 dikurangin 8 dikali -1. Langsung aja ya. 8 kali -1 jadi -8 dibagi 8 ditambah -1. Jadi 8 dikurang 1. Kita punya 2, min ketemu min jadi plus ya. Dibagi 8 kurang 1 jadinya 7. Jadi 10 per 7. Nih kita punya. Oh, berarti kita punya nih 3 dioperasiin sama ini hasilnya 10 per 7. Oke, apa yang terjadi kalau 3 dioperasikan dengan 10 per 7 dengan operasi yang rumusnya kayak gini? Kita punya 3 ditambah 10 per, nah per lagi nih 10 per 7. Ini gitu ya. Jadi 3 tambah, nih ini tinggal naik aja. Ingat kalau ada pecahan bagi gini kan sama aja kayak dikali tapi ditukar posisinya. Jadi kita punya kayak gini. Jadi 10 kali 7 per 10. Ini bisa naik tapi tuker gitu. Nah, kita punya 3 tambah coret-coret, coret-coret, hasilnya tinggal 7 doang. Jadi 3 tambah 7 hasilnya 10. Ini adalah si P-nya. Gitu. Jadi nilai si P itu bisa 8 atau si P itu bisa 10. Andai kata si P-nya itu 8, maka si P kurang dari Q. Ya, kalau P-nya 8. Gitu. Nih P-nya kurang dari. Tapi kalau si P-nya itu 10, maka P lebih besar daripada Q. Kayak gitu. Nah, berarti artinya apa? Gak bisa ditentukan antara P dan Q ini hubungannya kayak gimana. Karena P itu bisa aja kurang, bisa aja lebih. Makanya jawabannya di opsi keempat. Gitu. Oke? Nah, sekarang lanjut ya. Oke, ini masih tentang seputar membandingkan P dan Q, tapi bentuknya fungsi sekarang ya. Misal nih, fungsi F dan P didefinisikan sebagai berikut. Fx itu kayak gini, Px kayak gini. Nah, sekarang kita harus cari tahu dulu nih, P-nya itu berapa sih ya? P ini dia tergantung sama si A. Kalau A-nya 0, berapa? Kalau A-nya 3, berapa? Kayak kita cek dulu nih. Kalau untuk A-nya sama dengan 0. Nah, kita masukin ke sini. Berarti F, P, A, A-nya itu 0. Ini nilainya berapa? Kita cari tahu dulu, P0 itu berapa sih? P0
Nah, artinya nilai fungsi P di titik 0. Fungsi P itu ini, ya. Nah, maka kalau P 0, kita ganti X-nya jadi 0. Jadi kita punya 1/0 dikurang 1. 1/-1, jadinya -1, gitu. Oh, berarti F P0 tuh sama aja kayak F -1, gitu. Nah, F -1 sama aja kayak nyari nilai fungsi F di titik -1. Ya, berarti kita ganti nih, X-nya jadi -1. Jadi kita punya 12/2 kali -1² ditambah -1 ditambah 3. 12 dibagi -1² jadinya positif ya. 2 di sini ya. 2 kurang 1 tambah 3. Jadi 12/4 ya. Nah, nilainya 3. Dapat ya. Ini nilai P-nya. Sekarang kalau yang terjadi apa yang terjadi kalau A-nya sama dengan 3? Lakuin hal yang sama, berarti kita punya F P3. Nah, cari tahu dulu nih, P3-nya berapa sih? P3 berarti nih ya, nilai fungsi P di titik 3. Ganti X-nya jadi 3. Jadi 1/3 kurang 1, which is nilainya adalah 1/2. Waduh, jelek banget ya angkanya. Kayak sekarang, berarti kita harus cari tahu F P3, yang mana P3-nya nilainya adalah 1/2. Nah, masukin ke sini. Sekarang cari nilai fungsi F di titik 1/2. Ganti X-nya jadi 1/2. Jadi 12/2 kali 1/2² ditambah 1/2 tambah 3. Kita punya 12 gitu ya. 2 kali 1/2² kan jadi 1/4 nih. Tambah 1/2 tambah 3. Kita punya 12 nah ini kan kalau dikali jadinya jadi 1/2 doang ya. Jadi 1/2 tambah 1/2 tambah 3. Setengah tambah setengah berapa sih? Jadi 1 kan ya? Ini jadi 1 nih. Jadi 1 tambah 3 kita punya 12/4. Nilainya adalah 3. Sama ya? Tuh. Jadi mau A-nya 0, mau A-nya 3, nilai P-nya itu sama-sama 3. Jadi P itu nilainya 3. Kalau P3, Q itu adalah 3, hubungan mereka gimana? Ya, mereka ini sama kayak gitu ya. Nih, dia sama. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang C. P sama dengan Q. Oke, itu aja untuk pembahasan soal kuantitatif di UTBK tahun 2023. Selanjutnya kalian bisa nonton di video part keduanya ya. Jangan lupa untuk share video ini buat dibagiin ke teman-teman yang lagi berjuang untuk menghadapi UTBK di tahun ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu nanti.